Selanjutnya, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang bidang profesi dan etika profesi akuntansi. Silakan diperhatikan ya. Setelah Ibu menayangkan sebuah video, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang bidang profesi dan etika profesi akuntansi. Nah, pembelajaran pada siang hari ini kita akan membahas tentang bidang profesi dan etika profesi akuntansi. Secara umum, bidang-bidang akuntansi dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada akuntansi publik, yang kedua akuntansi internal atau akuntansi perusahaan dan atau akuntansi manajemen. Yang ketiga ada akuntansi pemerintahan sektor publik dan yang terakhir adalah akuntansi pendidikan. Untuk yang pertama ada akuntansi publik. Akuntansi publik ini adalah akuntan yang secara perorangan atau kelompok memberikan jasa dalam bidang akuntansi bagi perusahaan atau organisasi bisnis dan non-bisnis. Tugas utamanya yaitu memeriksa laporan keuangan dan tugas lainnya yaitu sebagai jasa konsultasi di bidang perpajakan dan penyusunan laporan keuangan. Akuntan publik ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada auditing dan akuntansi manajemen. Untuk menjadi seorang akuntan publik, seseorang akuntan harus lulus ujian profesi dan mempunyai nomor registrasi akuntan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang kedua ada akuntansi internal atau akuntansi perusahaan. Akuntansi ini merupakan akuntansi yang bekerja dalam perusahaan dan bertanggung jawab atas berbagai fungsi akuntansi serta keuangan perusahaan. Untuk tugasnya yaitu menyusun laporan keuangan, merencanakan anggaran, perhitungan pajak, serta pemeriksaan internal. Untuk akuntansi internal ini dibagi atas 4 macam. Yang pertama ada akuntansi biaya, akuntansi anggaran, perancang informasi, audit internal. Untuk akuntansi internal ini juga melakukan pengawasan terhadap seluruh operasional perusahaan yang berhubungan dengan keluar dan masuknya uang. Yang ketiga ada akuntansi pemerintahan sektor publik. Akuntan ini merupakan akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah yang tugas utamanya adalah merencanakan, mengendalikan, dan memeriksa penggunaan uang atau kekayaan negara. Akuntan pemerintah sektor publik ini bertugas di Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Direktorat Akuntan Negara di Departemen Keuangan. Dan yang terakhir adalah akuntansi pendidikan. Akuntansi ini merupakan akuntan yang tugas utamanya mengembangkan dan mengajarkan akuntansi. Contohnya guru ekonomi atau guru akuntansi, seperti Bu Muti yang saat ini sedang mengajar kalian tentang akuntansi dasar. Yang kedua ada dosen ekonomi atau dosen akuntansi yang suatu saat nanti apabila kalian kuliah nanti bertemu dengan dosen ekonomi atau dosen akuntansi. Selanjutnya ada profesi akuntansi. Profesi akuntansi merupakan pekerjaan yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntansi publik, internal, keuangan, atau dagang, akuntansi pemerintah, dan akuntansi pendidikan. Seseorang yang bekerja di bidang akuntansi dan memiliki keahlian di bidang akuntansi, maka disebut akuntan. Untuk akuntan ini dibagi atas 2 macam. Yang pertama ada akuntan publik dan yang kedua ada akuntan manajemen. Untuk profesi akuntan yang dipandang penting dan menarik adalah auditor internal yang bertugas untuk melakukan audit akuntansi dan prosedur yang dilaksanakan entitas tempat bekerja. Akuntan yang berkeinginan menjadi auditor internal harus memiliki sertifikat auditor internal. Yang terakhir ada etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi adalah pedoman bagi para akuntan dalam menjalankan aktivitas akuntansi atau profesinya. Ada 8 prinsip etika profesi akuntansi yang tertuang dalam Kode Etik Akuntansi Indonesia pada tahun 1999. Yang pertama ada tanggung jawab profesi, kepentingan publik, yang ketiga integritas, kemudian objektivitas, yang kelima kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keenam kerahasiaan, yang ketujuh perilaku profesional, dan yang terakhir adalah standar teknis.
Kita bahas satu persatu ya untuk etika profesi akuntansi. Yang pertama ada tanggung jawab profesi, yaitu menggunakan pertimbangan moral dan bertindak profesional. Yang kedua ada kepentingan publik, yaitu menghormati kepercayaan publik dan wajib menunjukkan komitmen dan profesionalitasnya. Selanjutnya ada integritas, yaitu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan meningkatkan integritas dengan meningkatkan kualitas kerjanya. Yang keempat ada objektivitas, yaitu tidak memihak, jujur, adil, serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu penuh kehati-hatian, tekun, serta mempertahankan pengetahuan dan keterampilan dengan kompetensi secara profesional. Yang keenam ada kerahasiaan, yaitu wajib menjadi segala informasi yang diperoleh dan tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan pemilik. Selanjutnya ada berperilaku profesional, yaitu menghindari tindakan-tindakan yang dapat mendeskripsikan atau mengurangi tingkat profesi. Dan yang terakhir ada standar teknis, yaitu wajib melaksanakan kegiatan secara profesional yang sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang ditetapkan oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia, IFAC, Badan Pengatur, dan PUU. Nah, seorang akuntan harus menghindari pelanggaran etika sekecil apapun itu supaya tetap bisa menjaga reputasi perusahaan dan harus siap menerima konsekuensi jika berperilaku tidak etis. Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok yang masing-masing kelompok beranggotakan 5-6 orang. Setelah itu, kalian dapat mencari informasi sebanyak-banyaknya, bisa di buku, di internet, ataupun dari sumber lain, kemudian didiskusikan dengan kelompok kalian. Hasil diskusi dapat ditulis di buku, lalu difoto dengan jelas dan dikirim di grup WhatsApp ya. Dan jangan lupa menulis nama anggota kelompok dan yang mengirim di grup hanya perwakilan saja, satu kelompok satu anak saja. Apabila ada pertanyaan atau yang masih belum dipahami bisa ditanyakan Ibu bisa melalui grup WhatsApp. Setelah ini, untuk diskusinya bisa dilanjut di grup WhatsApp dan sebelum Ibu tutup Zoom siang ini, Ibu akan memberitahukan bahwa Ibu akan memberi kalian tugas secara individu untuk dikerjakan nanti dan tugasnya yang ada di Google Form yang Ibu kirim. Untuk batas pengiriman, baik tugas individu maupun tugas kelompok sampai jam 12 malam. Untuk pembelajaran Zoom siang ini, Ibu akan akhiri, dan kita lanjut di grup WhatsApp. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.